Jebreti, weekend yang panjang, hari kejepit, selamat hari kesatuan Pancasila. Hari ini Dep Dagri balik lagi bersama Om UK dan Vino, spesialis orang luar ya, biasa main di luar, oke. Keluarin di luar. Keluarin di luar, itu beda lagi ceritanya ya. Tapi ada kabar baik nih Jebreti Tim ya, jadi izin untuk Liga 1, Liga 2 Alhamdulillah. dikeluarkan, oke. Tinggal menunggu regulasi dan sebagainya soal teknis ya. Tapi sebelum membahas itu semua, kita akan menyinggung soal timnas dari dua uji coba kemarin lawan Oman dan Afghanistan ya. Jadi kalah 2 kali dengan sistem formasi yang berbeda, pemain yang berbeda, tapi PR-nya adalah lini belakang. Nah ini kalau kita lihat, mungkin Vino bisa update sedikit soal cederanya Nadio ini seberapa parah? Oh iya, nggak tahu ya, gue ngobrol sama yang bersangkutan sama Nadeo. Dia sendiri sih bilang, dia sendiri ya bukan tim medisnya, dia bilang kondisinya sekitar 50%-an lah. Jadi gue pun ragu ya dia bisa turun di pertandingan resmi nanti ya Mas ya, lawan sisa Thailand, UAE sama Vietnam. Itu sih ya. Cederanya gimana sih bro? Cederanya tuh katanya sih tangannya tuh apa ya, dislokasi ya. Berbenturan, salah jatuh. Nah itu kalau yang ini kan nggak disiarin ya, tapi yang gue dapat cerita tuh antara sama anak-anak yang ada di sana itu antara pas kan jadi kayak adu udara gitu. Crossing kali ya, bola crossing. Nah ini mau ngambil, nah nggak tahu cederanya pas lagi di atas karena itu atau pas salah jatuh. Gitu. Oke. Kita doakan Nadio semoga lekas pulih ya. Cuman beruntungnya sebelum Nadia cedera, kayaknya coaching udah feeling manggil Riyandi nih. Ya, udah feeling manggil Riyandi gitu kan, jadi keren gitu kan. Tapi salut sih Nadia tuh pas udah cedera ya katanya gue dapet cerita, dia masih main dan sampai sempat lanjut ya. Sempat save gitu, sempat lakuin save itu cuman save apa tuh? Sebelum cedera dia save penalti. Sebelum pas udah lagi cedera tuh gue dapet cerita tuh katanya dia save open play yang pemain Oman tuh dia sempat save terus lama ya ditarik keluar ya. Tarik keluar, ya karena udah nggak tahan banget ya sakitnya gitu ya. Tapi walaupun kita berhasil mencetak gol di 2 laga itu, PR-nya kan lini belakang UK. Iya. Apakah soal postur tubuh yang kurang memenuhi standar STY? Iya. Sebelum ini gue mau tambahin ya, cedera Nadio ini pemain ke-8 atau ke-9 yang mengalami cedera cukup serius di eranya Sintayong. Jadi nggak tahu kenapa gitu ya, yang terkesan kan emang karena latihan yang berat lah gitu ya, karena pemain ini belum fit lah, jadi banyak macamnya. Yang pasti ini rentetan cedera ini terjadi cukup signifikan ya di area Sintayong. Itu yang pertama. Tentu kita harus jadi ini juga ya, bahan renungan juga. Betul. Persoalannya di mana? Apakah memang porsi latihan yang diberikan Sintayong ini tidak bisa diadaptasi dengan kondisi fisik para pemain kita? Atau apes Sintayong? Atau Sintayongnya apes. Jadi ada dua dua persepsi yang kita bisa apungkan di sini. Karena kita tahu mereka ini kan udah senior. Ya, levelnya udah senior. Semestinya metode latihan fisik yang diberikan oleh pelatih fisik Korea ini yang sudah terkenal dan teruji ya kompetensinya di dunia, karena dia termasuk salah satu lulusan terbaik Asia di kursus fisik ya. Jadi sebetulnya harusnya nggak ada masalah. Harusnya para pemain kita bisa ikutin. Tapi faktanya kan mereka banyak yang mengalami cedera. Kalau gue curiga nih Vino, sorry kita belum karena ini penting juga kita jelasin ke masalah cedera timnya. Kalau di Korea itu sedari usia muda mereka sudah disiapkan ya tahapan-tahapan latihannya, termasuk porsi latihan fisiknya proporsional, terus bertahap terstruktur sehingga saat mereka remaja dan dewasa itu tubuhnya sudah terlatih menerima asupan yang porsi latihan yang lebih tinggi gitu. Kalau di kita kan kita nggak tahu riwayat para pemain ini ketika waktu juniornya seperti apa, konsumsinya gimana, latihannya bagaimana. Jadi tahu-tahu Sintayong datang mereka udah senior kan. Sintayong pikir sudah sama semua. Sudah sama, ternyata beda. Termasuk dengan pemain Korea yang dia tanganin kan. Ternyata itu faktanya kayak begini gitu. Ini serabut ototnya udah kebentuk atau gimana sih muscle-muscle-nya itu. Maka tadi gue bilang perlu renungan juga dari federasi. Kalau bahwa youth development itu juga harus diperhatikan karena kedepannya sepak bola akan sangat bergantung pada bagaimana feeding dari bawah kan. Mereka kan sebelum dewasa kan dari junior dulu gitu.
Tapi Dipupuk ya. kalau gue lihat yang cedera Nadeo sih itu kayaknya murni insiden, kecelakaan ya. murni kecelakaan Iya, ya, bukan kayak yang dia lari tiba-tiba ketarik ototnya atau Tiba-tiba dia salah pivot melintir. Bukan ya. Ini karena kalau lihat dari videonya sih karena ada tabrakan ya. Dia tabrakan itu kayak inilah kayak De Bruyne kemarin tuh. Iya. Kena topeng nih, nyocor biru ya. Nih balik lagi soal ini belakang Informasi timnas. ya tadi ya. Iya, kita lihat. Kita harus akui ada kekhawatiran ya, suasana batin dari timnas kita, terutama setelah Elkan mengundurkan diri dalam tanda petik ya. Saya nggak tahu dia mundur sengaja karena dia masih mikir-mikir, karena kalau ini kan main di sini berarti dia main di level senior. Menggugurkan main di level senior dia nggak bisa balik Nggak bisa balik lagi. Nggak bisa pilih lagi. Pilih negara nggak boleh. Negara udah nggak boleh, Thailand atau kayak Inggris kan. Thailand ya. Jadi kalau gue curiganya lebih ke situ sih. Oke. Karena dilihat gue harus timbang-timbang bener nih, kalau ke Indonesia berarti gue nggak mungkin balik lagi karena ini pertandingannya level senior kan. Udah dihitung gitu sama FIBA. Jadi dengan berbagai alasan, karena faktanya pemain-pemain dari Polandia juga itu kok nggak ada masalah, ini nyebrang ke Timur Tengah gitu kan, main tuh itu. Dia takut diserang sama netizen kali. Makanya pilih maksudnya hati-hati dulu. Gue sih harap alasannya jujur ya, benar dia memang demi keselamatan dia, karena menurut pemerintah Inggris tempat dia tinggal bahwa UAE adalah salah satu red zone ya bagi pemerintah Inggris. Tapi kalau memang dugaan-dugaan itu benar juga yang dari netizen dia menghindar gitu, maksudnya jangan karena ada World Cup U20 aja tiba-tiba dia mau main di World Cup kan, karena kan bagi salah satu pemain muda kalau dia bisa main di World Cup kan prestis dia naik juga kan. Value-nya juga naik. Value-nya juga naik untuk ngejual ke. Dan itu tidak mengunci dia harus bermain di tim senior itu kan. Bisa. Ah, itu menarik tuh analisa itu tuh. Bener kan, makanya kan jangan sampai dia mau gua nggak tahu ini cuman Elkan aja apa yang lain juga berpikiran kayak gitu, yang bule-bule kemarin sempat dipanggil. Ya jangan sampailah dia cuma mau bela Indonesia, karena ada momen World Cup, terus abis World Cup udah gue nggak mau main. Balik lagi. Mungkin gue balik lagi ke timnas Indonesia senior ketika umur gue udah 28, 30. Karena kan siapa yang nggak mau lawan siapa? Ada Kubo, siapa Ansu Fati di World Cup. Kan udah gitu gagal kan World Cup-nya. Ya akhirnya mungkin dia berpikir udah semangat lagi. Jangan sampai alasannya kayak gitu ya. Jadi kan masih banyak dugaan-dugaan. Tapi yang gue dapat di lapangan, ya memang Elkan alasannya adalah tidak mau pergi ke Dubai karena masuk zona merah dari daftar list pemerintah Inggris. Tapi pemain Thailand yang bermain untuk Leicester City dia mau datang dan gabung. Nah itu kan makin mempertegas ya. Mempertegas hipotesa yang menyebutkan, ini kan banyak hipotesa nih. Iya. Hipotesa tadi Ngeri nih hipotesanya nih. Yang menyebutkan bahwa ini sebenarnya karena Elkan ini memang nggak minat gitu loh. Paling tidak saat ini dia mikir-mikir, paling tidak. Gitu. Kalau yang Thailand itu kan emang dia udah komit ya main buat Thailand. Cuman gue jelaskan lagi meskipun UAE masuk ke daftar merah pemerintah Inggris, tapi untuk tim yang pemainnya ingin bepergian itu sebenarnya bukan larangan tapi anjuran. Lebih baik lu nggak pergi. Jadi kalau larangan travel warning gitu lah ya. Tapi kalau larangan kalau larangan ya berarti yang pemain Leicester yang orang Thailand tuh pasti nggak dikasih. Pasti nggak dikasih. Tapi ini kayak anjuran. Tapi ternyata beda ceritanya. Itu yang pemain Thailand main di Leicester itu dia memang WNI, maksudnya warga negara Thailand asli atau dia keturunan juga? Dia orang lahir di Thailand. Terus dia ke Clairefontaine di Liga Prancis, sempat memperkuat timnas Prancis U17 atau 15. Udah gitu diambil sama Leicester. Mungkin nama Prancis sudah nggak kepake kali ya. Dia pindah ke Thailand. Akhirnya dibalik lagi ke Thailand. Dia kalau lihat dari fisiknya sih kayaknya nggak ada campuran sama sekali. Kayak siapa? Thailand asli berarti ya? Thailand kayak Melayu gitu ya? Andri Saputra. Model-model kita yang memang besarnya di luar negeri gitu kan. Tuh. Tapi at the end dia balik ke Thailand. Nah, semoga alasan Elkan benar-benar dia ingin proteksi diri dia. Karena Dubai. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab nanti seiring waktu. Iya, betul. Kan pandemi ini mudah-mudahan lah, insya Allah lah ya, akan pada akhirnya juga akan berujung kan. Akan berakhir juga pada akhirnya gitu. Betul. Nah, ketika itu berakhir, kalau akan dipanggil ngamuk ya. Nah, sudah terjawab berarti ya.
Ya Tapi kita bicara doakan aja ya nasionalisme harusnya nggak karir perlu diragukan terbaik lagi. untuk Elkan gitu kan. Siapa tahu kalau Elkan masih dia ada kesempatan main di timnas Inggris. Ya buat lawan Harry Maguire doang mah bisa lah Elkan lah masuk timnas Inggris. Kan masih bisa ikut World Cup 2023 kan ya? Masih ada kesempatan. Iya. Iya. Tapi memang segitu butuhnya kah timnas Indonesia dengan pemain back dengan postur tinggi ya seperti Faktanya begitu. butuh. Yes. Faktanya begitu. Kemarin lawan Afghanistan terakhir ada Rahmat Irianto tingginya 173, kemudian ada Andi Setio 180. Andi Setio. Nah, Andi Setio. Ini dia nih formasinya ya. nah ini dia nih kemarin. Sebenarnya lawan kalau Afghanistan. dari komposisi ini untuk ini pertahanan ini yang terbaik yang kita miliki saat ini memang. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Yang mewakili lah, paling tidak Oke. mewakili. Kan yang mungkin yang slip cuma Yanto Basna kali ya. Iya. Tapi dengan dua ini sebenarnya udah ada Ryuji belum tuh? Ryuji belum belum. masuk. Ryuji belum Ryuji masuk itu ya. belum Nanti dimainkan. pas lawan Oman ya, baru turun ya. Ya, tapi Ryuji kan dibawa ke Dubai juga, tapi nggak diturunkan juga. Iya, kalau untuk skuad yang ada saat ini yang di bawah Sintayong ya ini udah mewakili sih. Yang nggak tergantikan tuh Rifat di Iya dua di game ya kanan Rifat ya lawan Rifat. lawan Padahal Afghanistan sama ada lawan Oman ya. main Sama pertama. Arhan juga ya? Arhan maksudnya yang nggak tergantikan di starting line up ya. Oh, oke. Itu Rifat ya. Padahal di kanan tuh ada Asnawi juga. Asnawi, Tapi betul. ya mungkin ini beneran uji coba kali Mas, kenapa Ryuji atau Asnawi nggak dimainin dari Iya, awal. Kita nggak tahu apakah nanti lawan Thailand siapa yang akan diturunkan ya. Iya, Apakah Ryuji juga atau siapa? Apakah perlu memanggil? Itu Rizky Ridho ya ada ya? Itu Rizky Ridho. sebelah kiri atas tuh kan Rizky Ridho kan? Iya. Perlu nggak sih manggil timnas senior, Om Yuki? Maksud lu? Back senior. Ya kemarin kan sempat ada pemanggilan baru ya si Ya. siapa Jidi ya. Jidi pemain. Kalau mau manggil pemain senior buat back ya panggilnya pemain naturalisasi kita. Nah itu dia. Iya kan kayak si Victor Victor, Ibonego ya. Fabiano Beltram. Iya. Nah, itu maksudnya. Sekalian kan? Iya. Dutra. Bio Colin. Iya. Ya maksud gua perlu sih kalau memang mau ngambil senior sekalian ya benar kata Mas. Tapi sekali lagi ini soal tinggi badan dan kebutuhan, apalagi melawan Thailand. Kalau menurut Om Yuki seperti apa nih? Memanfaatkan pemain yang dipanggil STI saat ini atau butuh panggil back Gue pikir sekarang udah nggak mungkin manggil lagi. nggak mungkin lagi. Karena udah tinggal sekarang hitungan ada ya? hari ya, gimana adaptasinya. Jadi ya udah Susah. dengan apa namanya komposisi dua game uji coba kemarin ya sepintar-pintarnya Sintayong lah pilih yang terbaik center back-nya. Karena udah nggak punya lagi opsi Iya. pemain yang lebih dari itu gitu. Oke. Untuk kiper gimana Om Yuki? Kita akan lihat kualitas Sintayong juga karena pelatih yang baik kan yang bisa memanfaatkan skuad yang ada gitu kan. Iya kalau untuk kiper memang sudah dicoba ya Adi Satrio sama Nadio. Unlucky Nadio nggak bisa lanjut karena cedera. Otomatis yang tersisa sekarang tinggal Satrio, Abdul Safik sama Riyandi. Riyandi yang baru datang. Yang baru datang. Oke. Nah, kalau lihat dari 3 pemain kiper itu, kita harus akui Riyandi yang lebih punya pengalaman, yang lebih banyak bersama timnas. Kalau Adi Satrio kan lebih seringnya dengan U19 ya. Tuh. Tapi kalau Riyandi ini pernah juga main di senior, di Liga 1 juga dia Reguler reguler gitu loh. Jadi menurut gue sih kalau dari teori itu ya harusnya Riyandi yang dipasang gitu. Cuman Riyandi ya yang gue nggak dipasang. tahu. Gua Kita nggak tahu. lihat. Itu kan juga jadi Pasti ya. pertanyaan udah ada kiper 3 kemarin kenapa kemudian Riyandi dipanggil kan jadi 4 kipernya kan? Ada apa tuh? Ada apa tuh? Padahal 3 kiper udah cukup waktu itu. Kalau Om Yuki ada apa nih sebenarnya? Om Kan Yuki? belum ada cerita si Nadio cedera kan? Iya. Gimana Om Yuki? Nah nggak tahu deh tuh. Pino, Apaan? itu tadi soal kiper. Kok tiba-tiba Ya. muncul 4 nih? Kalau 4 di mana-mana menurut gua kan masih preliminary ya, belum diumumkan ya Iya. skuadnya. 4 tuh udah ini loh, maksud gua 4 tuh udah setelan harus lo bawa penjaga gawang 4 ya. Udah banyak banget itu sebenarnya Iya, udah cukup 4. lah itu. Tapi kan kalau 3 kan mana tahu gitu ada accident kayak Kemarin kemarin Nadio. sisa 2 gitu kan. Emang seenggaknya harus 3 yang didaftarkan gitu. Dan akhirnya 3 yang didaftarkan dari 4 yang dibawa ya kalau gue lihat idealnya. Dan ternyata kan kejadian kemarin Nadio. tumbang 1, sekarang Nih karena ini home turnamen nih kok mestinya apa namanya kelazimannya itu pengelola ataupun juga organizer dalam hal ini AFC sudah meminta federasi-federasi merilis skuadnya. Sama lah kayak di turnamen Piala Eropa. Piala Eropa, ya. Itu udah harus sebenarnya ini kalau seperti itu acuannya kita udah tahu siapa yang didaftarin sebetulnya. Tapi kan ini belum ya? Kan nggak dirilis sama federasi kan. Nah biasanya kalau dalam situasi turnamen seperti itu ada yang cedera di saat turnamen berlangsung itu boleh ganti. Dikasih apalagi kiper ya itu dikasih Dispensasi. privilege, iya. Privilege sendiri ya. Oke, ini lawan Oman pakai formasi 4-2-3-1, lawan Afghanistan pakai 4-4-2. Nah, ketika menghadapi Thailand nanti,
menurut Om Yuki dan Vino nih lebih baik pakai formasi apa nih menghadapi Thailand? Pakailah formasi yang biasa dikenal Sintayong, 4-4-2. 4-4-2 ya. Dia nggak berani lagi. Menurut gue sih agak gambling lagi kalau dia ngubah formasi ya. Kemarin pakai 4-2-3-1 ya. Iya. Kata Iya. Twitter ya, gue lihat ya kata Twitter yang di medsos. Jadi itu holdingnya siapa ya 4-3-1 ya? Si Ada ini, Malis ya? Adi sama Abi. Kade Agung Kadek sama Agung. Abi. Abi Manyu. Abi Manyu. Ya. Tapi nggak tahu sih ini mungkin aja bisa Evan yang agak ke belakang, Kade Agung yang lebih di Bisa depan tukeran ya. lah di situ, pivot lah di Itu situ sih ya. yang gue lihat. Emang karena kan fluid juga, 4-2-3-1 kan bukan pegangannya si Sin juga ya. Iya. Jadi memang ya ini ajang uji coba, dia coba juga. Coba mungkin juga. 4-2-3-1. Tapi ini kalau lihat dari karakter pemain-pemain ini yang dipasang dalam formasi ini, sebenarnya Abi itu bukannya tipikal holding loh. Abi tuh nomor 8 atau nomor 10 karakternya sebagai gelandang serang. Ini Tukeran style. Evan Dimas nah. Iya, yang holding beneran sebenarnya cuma satu. Si Kadek itu yang itu. holding. Ini sama kayak kemarin City lah. Nggak pakai holding sama sekali malah dia mah. Malah Gila. 4-3-3-nya Overteam. 6-nya tuh karakter nyerang semua. Nyerang semua. Aduh. Bereksperimen lah di uji coba nggak apa-apa kan. Jadi sini menjadi apa ya keuntungan bagi Indonesia, justru bagi Thailand nih. Wah buset, Indonesia nyimpen kekuatan nggak seperti itu sebenarnya karena dua formasi yang berbeda di laga uji coba itu menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia kan. Ya mudah-mudahan aja kita bisa bikin kejutan lah. Dia masa kalah mulu ya. Doanya gitu sih Iya. kalau lawan Thailand mah. Seenggaknya nggak apa ya, maksudnya udah nggak ada menentukan apa-apa, sih bisa ngibur dan bisa ngetes si Sintayong. Tapi karena Thailand juga sebenarnya agak nggak full tim juga gitu, karena kiper dia nggak ada Kawin, Tamsa Canan, terus si Canatip juga injured ya kabarnya, dan si Teraton juga memutuskan untuk withdraw panggilan skuad Thailand. Alasannya sama kayak Elkan. Karena memang himbauan si Ini memang kesempatan buat pemain-pemain internasional untuk withdraw nih. Dan nggak bisa disanksi loh. Karena masalahnya pandemi. Iya, kan. masalahnya pandemi. Kalau misalnya nggak gara pandemi itu kena sanksi. Karena menolak panggilan timnas kan. Ya kita lihat aja nanti ya. Justru Malaysia yang malah berbondong-bondong skuadnya itu itu kan menarik juga satu tuh. grup kan gila lu, dia sampai Malaysia lagi lockdown total. banyak tuh pemain pemain bulenya gitu Iya. kan, kayak apa ya, dulu mungkin yang kata supporter Malaysia kita diceng-cengin gitu kan, Sekarang mereka udah begitu. pakai naturalisasi, kalah di final sama Malaysia yang full Iya. full bumi Full putra, lokal ya. full lokal. Sekarang mereka yang Jor-joran. pakai bule-bulean kayak gitu. Kemarin yang udah ini Sumareh ya, yang udah permanen kan ya. Sumare Dari tahun yang pertama. 2018. Jadi ada 3 yang naturalisasi non darah Malaysia, terus sisanya tuh naturalisasi yang memang Benar-benar katanya punya darah Malaysia. Oh, dari Malaysia. Gitu. Oke. Nih kita lihat lawan Thailand pakai formasi 4-4-2 dari kiper sampai striker. Menurut Om Yuki dan Vino siapa yang akan mengisi line up itu? Iya kalau yang terbaik gue, ya. kalau gue dari kiper gue pasti pilih Riyandi. Seperti tadi gue udah ulas alasannya. Riyandi, Dan di belakang gue cenderung si Ryuji ya sama Irianto kali ya. Ryuji Irianto di tengah ya. Itu kan komposisi dua itu yang belum dicoba. Ini kan kemarin dicoba nih. Iya dalam 2 laga uji coba kemarin kan komposisi itu belum kan? Belum. Ini kan komposisi yang uji coba kemarin kan Rianto sama Andi Andi Setio. Kemudian sebelumnya siapa sebelumnya tuh? Dua Kiri. Stopper tuh. Enggak, yang stoppernya Vin. Oh, ada si ini siapa, Kade Agung, Witan, Haris. Adi sama Abi itu opsinya 4. Oh gelandang maksud lo. Gelandang. Stoppernya tuh si Andi, Nur Hidayat. Kemarin kan Hidayat main tuh. Iya. Dayat Upamecano. Dari Dadaris. Iya. Nah, kalau gue sih itu tuh Ryuji sama si Rahmat Irianto karena sebenarnya Rahmat Irianto tuh lebih kuat menurut gue jadi stopper dibanding gelandang bertahan menurut gue. Rahmat Irianto Kemudian sama Ryuji. kalau di kanan di kiri Kanan kiri? mestinya kanannya Witan ya, kirinya pertama Arhan, terus holdingnya kalau kita mau pakai holding Nah, itu si Andi Setiawan sih maksud gue. Andi Setiawan. Andi Sama? Setiawan. Satu lagi si Evan. Abi Manyu. iya. Oke, Evan di depan ya. Iya, Evan bisa aja taruh jadi second striker ya. Second striker. Tapi ya ini nggak kalau gue lihat dari cara Sintayong dia sukanya striker yang besar-besar sih. Posturnya ya, Posturnya lagi-lagi postur. besar-besar, double gitu ya, Yes. double striker gitu. Oke. Oke, kita doakan semoga timnas lawan Thailand membuahkan hasil yang maksimal. Kemudian ada lawan Vietnam, lawan WA juga. By the ya. way, tapi Asnawi di Ansan sempat dicoba di flank kanan. Flank kanan. loh, Bagus sayap. ya? Bagus. Asnawi itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Dia punya kecepatan juga. sih.
Waduh, formasi baru lagi nih. Nggak formasi lagi baru ya. tapi pemain baru itu maksud gue. Oke, kita doakan semoga mendapat hasil yang baik buat timnas dan hasil yang baik juga kita rasakan karena sebentar lagi Liga 1 akan bergulir tanggal 10 Juli mundur ya dari rencana tanggal 7. Yang penting jalan. Yang penting jalan. Izinnya sudah keluar. Liga 1, Liga 2 yang kita butuhkan sebenarnya seperti apa ya, masalah keuangan sih bagi-bagi klub, subsidinya seperti apa dan regulasinya seperti apa. Karena waktunya nih 1,5 bulan ya, mepet juga nih Om Yuke. Karena beberapa tim juga sudah mulai bersiap-siap. Akhirnya juga ada sistem promosi dan degradasi, kemarin sempat viral juga ya. Tapi cuma 2 ya? 2 ya. 2. Tapi satu lagi playoff ya kalau nggak salah. Nah, itu juga perlu clear tuh Vino tuh, kasihan juga ya kalau cuma 2 ya. Nah ini soal penonton gimana Om Yuke? Ya kemarin kan sempat dibicarain juga sama Hanif ya, kemungkinan itu ya. Sementara ini masih tanpa penonton. Masih tanpa Tapi penonton. ada wacana untuk secara berkala gitu ataupun Situasional. ya, Bertahap, bertahap untuk coba memasukkan penonton dengan protokol yang ketat. Sudah pasti penonton yang masuk kriterianya yang udah pernah vaksin, kemudian atau yang sudah lulus tes PCR. Itu kan sedikit ya, 100 sampai 500 orang banyak. dulu gitu kan. Nanti kalau udah clear ternyata nggak ada klaster baru sepak bola, mungkin bisa ditingkatkan sampai 1000 mungkin. Yes. Tapi ya kita nggak terlalu muluk soal penonton lah. Yang penting ini jalan Jalan dulu. Toh disiarin juga. Disiarin juga. Ada siaran langsung. Itu sih yang penting menurut gue sih. Yes. Terus ini juga soal regulasi. Jadi bergilir ya. Jadi nggak ada tuan rumah sebagai tuan rumah sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi Muter terus nih. muter terus. DKI, Jabar, disebutnya klaster ya. Klaster 1, 2, 3. Klaster barat, tengah, Timur. Series kali series ya. Ya, klasternya 3 series. Setiap klaster punya menyelenggarakan 2 series. Intinya kayak gitu. Iya. Jadi nggak akan ada tuan rumah atau gimana karena itu dihindari ya. Semisal kayak Sleman lagi seri Jawa Tengah itu seri tengah. Sleman nggak mungkin dikasih main di Maguwo. Atau nggak mungkin dikasih main yang paling dekat apa SSA gitu. Mungkin Sleman dikasih main di Manahan atau di Semarang atau di mana gitu. Subroto itu stadion atau Magelang gitu. Yang jelas dia nggak mungkin main di home groundnya dia gitu begitu. Jadi ini gue ngulang dari yang pernah dijelaskan ya bahwa ini sistem bubble to bubble. Jadi ada 3 zona Jakarta, Banten, Jabar, kemudian Solo, zona tengah itu Solo, Jogja dan sekitarnya, dan zona timur tuh. Jawa Timur. Terbalik lagi berarti. Malang. Itu kan udah 3 tuh kan. Jadi semua 18 tim dalam seri pertama itu semua main di satu zona itu. Semua ngumpul. Semua ngumpul, Vino. Nah, nanti itu selesai libur 1,5 bulan, lanjut geser ke zona 2. Semua ngumpul situ 18 tim juga. Hotelnya juga Udah persiapkan ya? Di klaster juga hotelnya. Hotel untuk itu. Ntar selesai baru pindah lagi Jawa Timur. Udah, itu kan berarti satu series tuh, satu putaran. Nanti putaran kedua masuk balik lagi. Nah, udah paham kan lo? Yes. Kayak gitu. Jadi betapa rumitnya kan masalahnya pemain itu, artinya gini, rumitnya itu lebih ke memprotek semua komunitas pertandingan dalam hal ini pemain, pelatih, wasit, perangkat semua dalam satu cluster gitu. Mereka nggak boleh kemana-mana tuh dalam 1 bulan itu. Benar-benar dijaga ya? Main di situ terus gitu kan. Gila itu. Ketat banget itu. Ketat banget itu. Jadi kurang lebih kayak Piala Menpora kemarin. Hanya ini mungkin saya nggak tahu ya si tim ini akan bikin mesnya di mana atau misalnya ketika dia harus main di Magelang dia pindah juga ke Magelang atau dia punya satu mes dia stay di Jogja atau di Solo jadi mau main di Semarang dia naik bus atau gimana gitu. Jadi memang cakupannya lebih jauh. Yang gue dengar sih semua itu ditanggung sama LIB. Jadi LIB nentuin hotel-hotelnya. LIB nentuin hotel-hotelnya. Jadi mereka ini semua nggak keluar biaya soal hotel. Iya, tapi kan buat penentuan dia mau di mananya kan balik ke klub senyamannya di mana kan. Karena gini Mas, contohnya kemarin waktu final Piala Menpora. Semifinal Piala Menpora. PSS lawan Persib Bandung yang main di Solo. Panitia udah ngasih Persib hotel di Solo, tapi Persib gak mau di Solo gitu. Karena menurut dia di Solo nggak ada hotel yang proper buat dia gitu kan. Justru Slemannya yang malah ke Solo gitu kan. Jadi Persib itu dari
Jogja dia pakai bus ke Solo gitu. Jadi maksud gue walaupun disediakan hotel dan budgetnya, tapi kan klub tuh punya kenyamanan masing-masing kan Mas gitu kan kayak. Nah itu yang repot Vino tuh. Itu boleh nggak mengajukan klub? Itu repot. Kalau harus itu ke sama LIB mau ya nanti kalau terima. semua permintaannya seperti Persib repot Banyak juga. yang minta juga dong. Repot. Ya mau satu pintu. Ya nanti kita tunggu aja klarifikasi seperti apa. Yang pasti semua penginapan hotel itu sudah ditentukan oleh LIB dan sudah mereka book. Jadi keuntungannya buat tim-tim mereka nggak pusing lagi untuk ngeluarin biaya bayar hotel. Oke. Gitu. Mungkin ditunjuk hotel dari 18 itu 18 hotel, semua setuju hotelnya tinggal dikocok aja undiannya. Hotel ini. Kalau gitu. klub yang punya banyak duit boleh lah ngelunjak gitu mau di mana. Tapi kan kalau yang kemarin ya udah terima aja. Mau di mana. Nah, yang sebenarnya yang jadi kontroversi itu kalau ada penonton malah Vino, karena kalau ada penonton ini pemasukannya buat siapa nih? Ya kan? Buat LIB, Buat LIB atau buat klub. atau buat tuan rumahnya saat itu. tuan rumah, Soalnya nanti yang tim-tim dari timur akan protes. Datang, bisa Protesnya gini, oh kalau kita datang ke Jawa, kita nggak sebagai tuan rumah di Jawa saat itu statusnya kita nggak bisa datangin penonton. Ya kan? Itu juga harus clear loh, harus clear. Jadi jangan sampai seolah-olah merugikan tim yang dari luar Jawa. Gitu. Karena ini liganya, ini kan Liga Indonesia nih, bukan Liga Jawa. Kan itu kan rame di itu kan di medsos. Apalagi kan. jarak ya Jawa Timur, Jawa Tengah juga hitungan jam. Tapi gue mau tegaskan gitu di luar Jawa mau di mana lagi gitu untuk satu klaster yang jarak tempuhnya bisa dijangkau nggak kurang dari 4 jam, gitu kan. Iya. Itu di mana lagi kalau bukan di Jawa gitu kan. Jam di Jakarta, Sumatera, Jawa buset Tengah. di Sumatera Selatan, buset ke Kalimantan di mana lagi gitu kan. Ya bener juga sih. Ya yang inilah Indonesia. Pokoknya kalau nggak begitu Vino bukan Indonesia. Indonesia ini kan negara polemik. Jadi setiap solusi yang dihasilkan itu pasti ada yang kontra gitu. Yes. Ntar kalau kita geser lagi ke sana, ini yang kontra gantian gitu. Katanya menurut kalian lebih baik tanpa penonton dulu lah ya. Iyalah, supaya adil. Gue lihat ada komentar, wah ini di mana kesemerataan. Iya kalau udah kesemerataan ranahnya udah ranah pemerintahan lah, kenapa protes masalah Guys, udah untung izin dikeluarin loh guys. Daripada stop tengah jalan, udahlah nonton di rumah. Toh yang nyariin juga grupnya MTek sudah ada gitu kan. Lihat Babang Jebret juga ada di situ gitu kan. Gawe Mas siaran. Oh iyalah. Ya. Bahkan Liga 2 kan juga di-sharing MTek juga. Nah, Liga 2 juga rame gitu kan. tuh. Jadi Liga manfaatin lah TV di rumah itu buat nonton bareng-bareng gitu Nah kan. mungkin yang Liga 2 kalau yang menggembar-gemborkan ke pemerataan bisa tuh Liga 2 dicobain di luar Jawa kali kan. Karena kan dia sistemnya home group ya. Home group. Jadi bisa lah yang di Sumatera ada di Palembang, di Padang, di Kalimantan. Iya, bikin klaster-klaster per grup ya jadi ya. Tinggal nanti persoalannya gimana itu, apakah dikelola oleh tuan rumah atau tetap oleh LIB, itu kan juga menjadi pertanyaan juga. Yes. Jangan sampai seperti pernah gue bilang, ini tuan rumah dapat privilege juga. Betul. Gitu. Nah itu yang, karena kan nanti akan dibagi 4 grup ya Vino, kalau nggak salah ya. Kan di 24 tim kan 24 tim. main di satu tempat. Itu Liga 2 ya. Otomatis ada tuan rumahnya kan itu kan. Kalau Sebaiknya sih nggak usah ada penonton juga. Iya, sama-sama nggak tahu. Biar adil lah ya. Biar adil. Ini Atau sebaiknya tuan rumah yang netral ya. Semisal si Wijaya. Kemarin Piala Menpora tuker ya. Iya, semisal si Wijaya FC nggak bisa Mainnya dia jangan pakai di Palembang. Palembang, mainnya di mana namanya? Di Manado gitu. jauh banget. Boleh lah. Baru misalnya. Iya. Kan bukan baru, kan ada PSPS juga tuh. Iya. Kayak gitu. Nah ini dia ya, Polri resmi terbitkan izin kompetisi Liga 1 dan subsidi Pasti berkurang ya. subsidi Pasti berkurang. berkurang karena kan dalam situasi pandemi gini sudah sulit pasti marketingnya kan untuk collecting sponsor. Nah ini sponsor utama juga belum dapet. Yang kedua pokoknya jalan dulu kan itu kan semangatnya itu gitu. Nah klub juga pasti nggak mau dibebani lagi untuk yang lain-lain, makanya dia serahkan, mereka setujui lah LIB yang ngatur penginapan segala macam. Subsidi berkurang. Kalau dari Vino sendiri, klub-klub sudah mulai kesulitan nggak nih kalau subsidi dikurangi nih? Ada yang sulit, ada yang enggak. Gimana kemampuan ini ya? Gimana kemampuan si klubnya masing-masing? Kalau yang kemarin udah settle. Kalau tim-tim Sultan sih iya, nggak sulit ya. Tim-tim Sultan Liga 1 kayaknya enggak. Tapi kan ada 2 tim yang sampai hari ini belum latihan sama sekali. Siapa aja tuh? PSM Makassar
dan Persela Lamongan ya. Sampai kabar terakhir yang gue dapat tuh mereka belum mulai latihan sama sekali dan jangan-jangan belum kontrak pemain ya? Itu dia, nggak tahu kan makanya kan. Oh latihannya belum, berarti kontraknya belum dong. Pemain kan mau latihan kalau udah kontrak. Iya, itu loh maksudnya ada 2 tim. Gila emang. Ngeri banget. Susah. Masih ada nggak sih pemain-pemain asing yang digantungin lah nasibnya sampai saat ini? Asing tuh kan yang terakhir tuh kan udah mulai banyak ya. Terakhir kan Persipura tuh dapat si Yeven. Terus si Evan Bukasvili ya? Persebaya juga dapat pemain baru, pemain Jepang. apa? Persebaya juga dapat pemain. Tira juga udah ada tuh dari mana? Dari Afgan apa dari mana Tira tuh? Udah datang juga itu. Iya, terus si siapa namanya si Alex Gonçalves kan ke Persita tuh. Terus bocoran-bocorannya si Persib Bandung Asia tuh yang orang Denmark Libanon itu yang main di Midtjylland apa gitu yang Liga Denmark. Oh ya Midtjylland. Midtjylland. Terus si siapa lagi ya? Banyak sih pemain asing. Ciro yang gosipin di Persita dia stay. Terus Kan dia tetap stay. Ternyata Alex Gonçalves yang ke Persita. Terus Persipura tuh dia tinggal 1 slot lagi ya. Karena kan udah ada si back Brasil, si Taki yang Jepang, Yeven 1 lagi. Terus Bali United udah full. Borneo malah 5 pemain asingnya. gokil. Jadi memang dia harus lepasin 1 Borneo gitu kan. Terus Persiraja juga kayaknya belum terlalu full ya pemainnya. Bayangkara balikin Anderson Sales lagi kan kemarin. Balikin lagi, Bayangkara. Arema nih yang Masih ada madam ayam ya? ditunggu nih. Pelatihnya udah asing sih soalnya. Iya pelatihnya udah asing. Arema nih yang masih. Lu nggak tanya pelatih asing, Maniko? Persija kan konon mau Nah ini dia, ini Persija dulu Udah deh. itu Luis Milla udah. Yakin loh? Ya Serius? kemarin temen gue ngapain update sama Edu sama Banuelos. Emang pelatih di Piala Tanya Menpora Bes, telepon Bes. terus? Telepon Bes deh. Bener nggak tuh Luis Milla? Oh gitu ya. Wah kalau Luis Milla emang Coba sih deh, itu telepon udah deh. lama sih gosipnya ya. Tapi sekarang makin mendekati kan. Ntar ya. Tapi yang aneh tuh ketika memang Luis Milla datang, kenapa Persija harus ngelepas Sandi Sute, harus ngelepas Jesus ke Persija. Dan kabarnya kan Rico mau dibajak sama PSMS Medan. Nah gitu itu kan. lagi tuh. Waduh. Itu Rico mau apa PSMS Medan masih ngejar Rico gitu. Oh, ini malah kehilangan beberapa pemainnya Mungkin dan dia- mungkin dan karena- kabar Marklock juga diminatin Marklock. sama klub luar kan. Itu Karena nggak dipanggil timnas. Enggak kalau gue lihat alasannya nih ya, kalau misalnya Persija jadi ngambil Luis Milla, itu alasannya sangat apa ya, lebih kepada bagaimana menjaga sustainable filosofi sepak bolanya Persija, bukan saja di level senior, tapi sampai developmentnya gitu. ya itu yang gue Luis Milla itu diharapkan bisa banyak membantu youth development yang dibangun Persija saat ini, dan itu nanti naik ke atas dan itu menjadi patron ataupun style of play-nya Persija. Kan Luis Milla ini kan sangat kuat ya filosofinya ya. Spanyolnya kan sangat kuat dan Spanyol itu punya youth development sangat bagus. Bagus sangat banget. bagus. Karena itu kenapa kemarin kita juga pelatih-pelatih itu ngambil ngambil materi ujiannya saat itu ke Spanyol kan yang elit pelatih pro kemarin yang bareng Rudi Eka segala itu itu kan ngambil studi bandingnya kan Spanyol. Jadi emang di sana untuk youth development sangat bagus dan gue lihat pertimbangannya ke situ. Karena gue saksikan sendiri Persija sekarang itu menjadi akademi terbaik Liga 1 yang masih eksis sampai saat ini. Ketika tim-tim Liga 1 lain tidak membuat akademi, Persija tuh malah sudah punya boarding school, soccer school, elite pro academy. Jadi mereka terus Build up terus ya, mobil dari itu situ ya? untuk mereka punya jargon menuju tim utama. Jadi itu yang dijadikan mindset moto, lah ya, moto. Untuk para pemain mudanya bahwa kalian tuh nanti akan ke sana. Ke tim Kan utama. ini yang menurut gua perlu profesor di atasnya yang bisa untuk menjadi supervisor ini gitu loh. Dan Luis Milla itu ada orangnya dan yang itu ditunjuk ya. cocoknya Luis Milla. Tapi kan yang Ini gua kan tunggu tok palu aja hitam di atas putih nih. yang Pengumuman gua resmi. lihat juga waktu si Edu diambil PSS Sleman ya, dia juga memang udah mau dilibatkan sama akademinya waktu itu kan, cuman Iya ya sempat jadi direktur akademinya Iya, Persija. dia pisah dan nggak tahu jalan. Tapi memang kalau gue lihat orang Spanyol, semua memang klub-klub Indonesia nge-hire mereka memang buat fokus di development. Cuman ya ini kan nggak tahu plot twistnya bisa aja kan Luis Milla datang ke Persija ternyata nggak jadi pelatih tapi lebih jadi Technical sporting director, technical director gitu kan. Direktur teknik. Plot twistnya bisa aja kayak gitu kan. Oke. Coba kita akan menghubungi Best. Bang Bes. Jadi harusnya Bang Bes suruh ngomong nih. Iya Ini nih. kan nih Berapa dekat sama Luis Milla nih. besarkah persentase Luis Milla
melatih Persija Bang Bes. Oh ini nggak Persija keren kata Bes. Oh gila. Downgrade banget ya kalau ke Liga 2 muncul. Iya siapa tahu sih. Siapa tahu Raffi mau bikin akademi se-Indonesia kan. Tapi nggak sekarang juga kali. Ya who knows, kita nggak akan pernah tahu ya. Halo Bes. Hola Bes, ¿cómo estás? Bien. Bang Bes. Ini suaranya kagak ada. Muncul gak sih? Masuk gak? Aman. Masuk. Oke, Bang Bes, ini kita lagi bahas Persija dengan pelatih barunya. Apakah benar Luis Milla nih akan merapat? Rumorsnya gimana Bang Bes? Kalau nggak kode lah kalau ngomong. Oke. Luis Milla ya, soal Luis Milla. Memang Luis Milla sejak dia sudah tidak melatih tim nasional pada tahun 2018, itu nggak 1-2 klub yang ngontak dia. Jadi bukan Persija yang pertama ngontak dia ketika dia sudah nggak ngelatih timnas, tetapi ada beberapa klub di Indonesia yang beneran ngontak dan nanyain apakah mau melatih di klub waktu itu, ya. Dan bukan cuma klub di Indonesia, tetapi waktu itu ada klub juga di Jepang sama di Arab gitu kalau nggak salah. Tetapi tetap prioritas beliau tetap tim nasional waktu itu. Nah, kita sekarang sudah 2021 dan apakah kebenaran Coach Luis ke Persija saya nggak tahu. Tetapi Coach Luis pernah berapa kali nelpon, dia nanya-nanya bagaimana kondisi di Indonesia, terus bagaimana Persija. Dia sempat nanya bagaimana Persija sebagai tim, bagaimana tim nasional. Dia masih sering nanyain soal timnas. Nah, kalau rumor soal dia ke Persija, kebetulan nggak gitu paham. Tapi keep in touch terus sama beliau. Selalu tetap keep in touch. Dia nanya-nanya update, bagaimana perkembangan, bagaimana Indonesia, kapan mulai liga, bagaimana klub-klubnya. Oke. Gimana, Bali gimana, ya kan, Piala Menpora bagaimana, anak-anak apa kabar, dia nanyain Rezaldi, dia nanyain Febri, Sadil, ya kan, ditanyain sama dia gitu. Tapi kalau kebenaran rumornya saya nggak gitu ngerti. Tapi ya pasti dia tetap nanyain Pino ini juga rusuh katanya. Indonesia. Tapi Bes dia sempat mention Persija kan, sempat mention kan. Iya. Dan dia sempat mention Persija gimana, timnya, bagaimana anak-anak di sana, Evan, bagaimana, apakah masih main di Persija, gitu. Dia nanya nggak misalnya soal? Dia sempat nanya. Dia sempat nanya nggak bagaimana soal pengembangan atau development di youth-nya Persija? Kan Edu kan sempat jadi ini kan direktur akademi Persija kan sebelum ke PSS kan? Oh iya benar, dia nanya lebih ke arah ini sih Bang, bagaimana timnya, terus bagaimana anak-anak di sana. Dia nanya, dia tuh kayaknya nggak tahu kenapa kangen kayaknya sama pemain. Jadi dia nanyain pemain. Evan masih main di Persija nggak? Katanya dia. Bagaimana Evan? Katanya dia. Bagaimana Rezaldi? Kayaknya saya udah lama nggak lihat dia main. Katanya dia. Gimana Sadil? Gitu dia nanyain. Dia nanyain Persija juga. Tapi dia nanyain tim lain juga. Gitu. Tapi ini gue sekarang nanya lu Bes ya sebagai praktisi sepak bola lalu kan ini udah pelatih, lisensinya tinggi juga lagi ya. Dan lu udah punya kedekatan juga sama timnas, sama pemain-pemainnya. Nah menurut lu Luis Milla kira-kira diperlukan nggak untuk berada di lingkungan sepak bola kita nih? Menurut gua sangat diperlukan Luis Milla untuk ada di Indonesia kalau gua ya, apalagi dia benar-benar pelatih yang dari dunia internasional, Spanyol, timnas Spanyol dulu, pernah main di Real Madrid, pernah main di Barcelona. Ilmunya dia istilahnya bukan ilmu-ilmu kemarin sore, apa yang diajarkan Luis Milla pada tahun 2018, 2017 soal bagaimana kita bermain, menyempit, press di tempat, spread out, bola vertikal, itu yang kita nonton di final champion kemarin, bagaimana mainnya City, bagaimana mainnya Chelsea. Menurut gue itu adalah sepak bola modern. Tetapi kalau kita bawa Luis Milla ke ranah klub, kalau menurut gue masih terlalu dini. Kalau itu menurut gue terlalu dini. Tapi kalau di ranah tim nasional ya tentu. Seperti itu. Oke, cakep. Atau jangan peluangnya ke Ransi Legon jangan. Jangan ke Ransi Legon ya, lu mau pengaruhi dia ya ke Ransi Legon ya. Enggak lah. Iya. Masih ada gua di sini. Jadi Justru itu karena ada Bang Bas itu. Wow, gua pernah kerja sama bareng gua. Terus Ransi Legon aja gitu, tikung tengah jalan. masih, pokoknya, Bang Yuke. Oke. Halo? Iya. Pokoknya
Pokoknya harapan gua one day dia balik lagi ke sini karena masih ada unfinished business yang belum kita selesaikan. Finish business. Bisa aja kita bangun rumah, pondasinya udah rapi, ya kita tinggalin. Tapi itu pondasi masih ada dan pondasi itu masih bisa kita bangun rumah yang bagus. Oke, sip. Thank you Bang Bes. Makasih. Makasih Thank you, Bes. Sukses, Bes. Aduh, tapi yes, ya, thank you. Tuh kan, levelnya kalau bisa ke timnas, kalau Iya, ke klub emang belum. sih dia ya. Tapi kan itu jawaban diplomatis, nggak mungkin dong, Bes belak-belakan. Yang ngomong Sintayong, kok Sintayong. Let's see aja tunggu. Resmi aja langsung. Cuman kasihan Sudirman, udah bawa juara Piala Menpora, ya udah ditikung sama Luis Milla. Ya kan? Luis Milla belum tentu bisa juara Piala Menpora, respect sama Bang Sudirman. Iya. Kalau gue sih begini, apa Vino dan juga Niko, gue takut tuh Luis Milla kaget. Dia pegang klub Indonesia kaget gitu. Lu kok begini? Begini banget iklimnya ya gitu kan. Kan itu benar-benar harus egois itu. Iya. Kalau timnas kan dia merangkul semua klub kan. Kalau ini kan dia harus Satu. gitu loh. Dan itu akan jadi banyak musuh baru tuh dia. Tadinya dia dicintai, banyak yang yang dibenci dia. Tapi selain itu juga penurunan kan dari timnas Oh, ke iya, level pasti, klub. pasti downgrade, Iya kan? pasti Itu downgrade. mau nggak kira-kira Luis Milla? Hanya satu yang bisa memungkinkan dia itu mau downgrade, kecintaan dia. Sama Indonesia. Karena yang gue dengar dari cerita Bes tuh memang dia banyak nolak dan udah masanya dia tuh pengen enjoy di negara Indonesia, nikmatin dia kemana-mana gitu kan. Ini gue rasa kalau jadi latih Persija itu kan Luis Milla mungkin juga akan ngebawa Persija Precision ke Piala Menpora Spanyol kali ya. Ngeri banget. Menpora Spanyol ada di bawah. Oke. Lawannya La Masia Iya. gitu. Kita tanya Jebret Tim fans Persija gimana? Apakah setuju? Luis Milla pasti setuju aja ya. Setuju kalau ya. gue setuju. Oke, ini Persija udah. Nah, ini juga ada persiapan Persipura nih yang sudah melakukan uji coba ya. Lawan Persik, Persita, update terbaru siapa lagi selain pemain yang datang? Gue tinggal sisa satu pemain Persipura karena kemarin Wanderlei nggak tahu ya dia udah merapat apa enggak ya, Wanderlei yang pernah main di Semen Padang dari Persiraja. Tapi kabarnya sih memang dia mau taruh nggak mungkin di pemain belakang tapi antar satu gelandang lagi atau mungkin penandingnya si Evan Bukashvili Persipura. Untuk penambahan squad sih kayaknya nggak ada ya. Belum ya? Belum lah karena emang squadnya sebenarnya nggak terlalu kekurangan sih Persipura ini. Oke. Karena kan mereka juga apa ya punya cukup banyak pemain yang waktu Piala Menpora kemarin tuh nggak ikutan, jadi skuadnya juga agak lebih bugar gue lihat. Bahkan dia dapat tambahan pemain baru kayak si Nason Alom, dia balik lagi kalau nggak salah. Oke. Itu sih yang gue lihat. Uji coba berikutnya? Next uji coba gue buta banget sama Persipura karena uji coba zaman pandemi ini dinamis banget nih. Mereka aja habis di PHP-in Bali United kan nggak jadi tuh. Iya. Kemarin yang sempat uji coba lawan PSG Pati ya. PSG Pati, Bayangkara. Sekarang orang mau uji coba malah diem-diem Pak Niko. Kalau diumumin di medsos datang supporter ntar nonton. Ntar di prank. Kayak Tira sama timnas. Ya kan tiba-tiba bluk mati lampu. Oke lah. Baik, thank you Vino sama Om Yuke sudah hadir di Depdagri. Terima kasih juga Jebret yang sudah menemani Depdagri. Jangan lupa dukung doakan timnas yang terbaik hari buat Sabtu timnas lawan Thailand Jam dan berapa juga tuh? Liga 1 Liga 2 tetap bergulir dengan lancar. Ya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye.